Oh, ini ada di sini di apa itu? Bukan ini. Ini di tempat ini. Oh, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan podcast Ubes TV, tempat ngobrol dan curhat yang pas. mantap. Pemirsa, ini kami sedang berada di sebuah desa di Kecamatan Tonjong, namanya Desa Purbayasa. Nggak tahu yang Purba itu apanya, tapi yang jelas Purbayasa, sebuah desa di Kecamatan Tonjong. Berada di kediaman Bapak Haji Mas Duki yang paling kiri pakai kaos warna coklat muda dan pakai topi koboi ya. Nah, di sebelahnya adalah sang adik. Betul ya, sang adik ya? Kakak. Oh, kakak. Oh, lebih muda. Iya. Bang Haji namanya Wahrudin atau Bang Haji Udin ya. Sang kakak. Ini kakak beradik, kemana-mana selalu berdua saya lihat. Ibaratnya kembar grup ya sepertinya, walaupun kakak adik. Kita akan ngobrol berbagai hal, pemirsa. Pertama, ke sang adik dulu ya, Pak Haji Mas Duki. Pak Haji Mas Duki ini yang saya tahu pernah berkarir di luar negeri ya, sampai ke Eropa lah. Boleh ceritakan Pak Haji Mas Duki pengalaman Anda atau kok bisa berkarir di luar negeri itu bagaimana ceritanya, Pak Haji? Iya. Kalau basic saya itu sebenarnya kerja di Hotel Hilton dulu. Oh, Hilton. Iya, di Hilton. Nah, setelah masa reformasi itu kan hotel sepi. Ya, saat itu sebenarnya saya mau ke kapal pesiar lah. Udah saya daftar kapal pesiar di Hall atau di Carnival. Nah, saat itu aku memang mau jalan ke kapal pesiar. Ternyata ada tamu dari Jerman itu nanya ke aku, "Hai, Mr. Ruki," terus bilang gitu. Pakai bahasa Jerman, pakai Inggris? Waktu itu bahasa Jerman juga, bahasa Inggris juga. Dia bilang gitu, seperti itu. Saya bilang, aku bilang, "I will going to cruise ship." Dia bilang gitu. Terus aku bilang, "For what, Ruki?" Ya, because now is a slow business and business not good anymore. And then I want to get the new experience or like that. Ya pokoknya pengen nyari pengalaman lah di luar negeri. Ternyata malah dari obrolan itu beliau malah menawarkan aku daripada ke kapal pesiar, ikut saya aja. Terus ke Jerman. Terus aku bilang, "What I have to do there?" Terus dia bilang, "Saya apa yang saya lakukan kerja di sana?" Terus dia bilang, "Saya tahu persis kamu, Uki, karena tamu itu sudah kalau dikatakan tuh long staying guest, udah tinggalnya tuh sering di Hilton tuh udah lama. Jadi sudah tahu mengamati sepak terjang karakter ya, dan Hilton itu. Ya, dan beliau yakin kalau saya itu bisa kerja di sana juga. Ternyata saya memang pindah, akhirnya dapat rekomendasi, dapat sponsor dari beliau. Terus akhirnya saya diajak ke Jerman. Di Jerman ternyata di sana dikerja di, walaupun bidang saya perhotelan, tapi saya di sana kerja di pertekstilan. Pertekstilan. Ya, di situ saya bagian resepsionis di sana, kan gitu. Nah, akhirnya saya juga berpikir saat itu juga saya mikir bahwa saya ngomong terus terang juga, "Pak, ini saya juga mau ke sana juga nggak punya apa-apa, artinya nggak punya dana atau beli tiket ini dan itu." Ternyata beliau siap ngasih akomodasi segala sesuatunya, cuman hanya siapkan paspor aja sama driving license sama buat, karena di sana harus bisa nyetir sendiri juga kan gitu ya. Akhirnya saya jalan ke sana dan alhamdulillah saya sampai 12 tahun di sana. 12 tahun di Jerman. Di Jermannya 12 tahun. 12 tahun. Bahkan saya juga bukan kerja jadi cabangnya banyak juga ya. Selain di Jerman juga dia ada di Spanyol. Oh, Spanyol. Spanyol khususnya namanya di Mallorca. Mallorca itu pulau di antara Spanyol sama
Afrika bukan, Afrika. Maroko. Ya Maroko betul. Afrika Utara, Maroko, Tunisia, bangsanya kayak gitu itu kan. di Laut Mediterania. Betul sekali ya. Bapak pernah ke sana, Pak? Saya belajar geografi. Enggak, memang saya di situ. Dan kebetulan saya juga malah lebih condong, lebih betah di sana karena Pak iklimnya enggak sedingin, ya enggak sedingin di Jerman Itu gitu. di tekstil apa di hotel di Mallorca itu? Di Mallorca sama tekstil juga masih buka di tekstil. ya. Dan kebetulan juga punya properti, punya apartemen di sana juga. Jadi akhirnya bisa bolak-balik antara Mallorca, Jerman juga kan gitu. Saya lebih kalau lagi musim dingin lebih senang tinggal di Mallorca karena cuacanya itu tidak se ekstrim di karena di mendekati daerah tropis ya Afrika. Iya betul. Karena di kepulauan jadi lebih condong lebih hangat lah, lebih nggak terlalu dingin. 12 tahun. 12 tahun di sana. Eropa ya. Eropa. Dan saya sendiri alhamdulillah ya mungkin sudah nggak mungkin lagi. Saya udah 25 negara udah saya kelilingin juga. 25 negara di Eropa. Iya di Eropa sama Asianya juga, Middle East juga. Terus ASEAN juga. Ya. Karena kalau di Eropa sendiri saya sering ngikutin apa namanya? Kalau orang Jerman itu Ausstellung, sering ada ini loh Pak di apa sih ini kita anu produk-produk Promo mungkin, promosi produk. Iya promosi atau launching kali. Sering ngadakan ikut apa namanya? Pameran itu ya pameran. Ngomong pamerannya susah banget. Ausstellung, malah taunya Ausstellung. Pameran Pak, betul kalau pameran. Makanya saya kalau di pameran itu saya selalu yang paling utama karena saya pengen lihat negara-negara lain juga, sekalian plesir lah ya. Kayak gitu. Nah, saya juga di sana, maaf kalau di sini namanya Mas Duki, tapi memang di sana saya namanya ditambahin James Mas Duki. Oh, James Mas Duki. Karena memang di sana butuh nickname dan family name, Pak. Berarti James Mas Duki. Ya. Mas Dukinya bacanya Mas Duki ya, Pak? Mas Duki pakai Q ya, Mas Duki. Mas Duki. Ya. Karena memang butuh family name ya. Karena dia manggil Mas Duki itu kayaknya susah, akhirnya anaknya bosku bilang, "Udahlah, saya panggil James aja lah gitu." Makanya kalau beliau nanya, "Maaf, di KTP ada Jamesnya enggak?" KTP enggak, tapi kalau di surat-surat di visa itu ada nama James Mas Dukinya visa kan gitu ya. Karena memang tetap harus ada 2 nama sih ya, dua nama suku kata itu gitu. Itu penting juga. Kalau di Indonesia kan 1 nama juga. Ya kayak di paspor kan malah harus sampai 3 nama ya, kan. Betul. Ya, jadi sekarang 2 itu. Jadi James Mas Duki ya. Kita sekarang panggil James aja kali ya. Jangan sebentar ke bule-bulean lagi. Berarti 12 tahun? 12 tahun di Eropa. Katakanlah di Jerman ya kalau ke pameran mah ada di Belanda, ada di Italia atau di Belgia, di Luxembourg, bahkan di Belanda juga kita sering juga kan gitu. Ya, terus sekarang kembali ke Indonesia itu karena pensiun? Enggak, sebelum kembali ke Indonesia itu memang saya ditugaskan lagi 5 tahun di Middle East di Dubai. Oh, Dubai. Di Dubai. Yang ada Burj Khalifa sama Burj Al Arab itu yang kan sementara ini gedung tertinggi Burj Al Khalifa di Dubai. Hotelnya apa di mananya, Pak? Enggak, itu malah bukan cabang tekstil juga di sana juga. Perusahaan tekstilnya buka cabang di Dubai. Saat itu jadi gini, sebelum saya pindah ke Dubai itu memang ada penawaran. James, kamu ini ada pekerjaan di Afrika atau di Dubai gitu. Ada 2 tempat. Aku pikir karena memang saat itu di Dubai lagi booming ya. Lagi trending. Lagi trending juga, aku akhirnya milih di Dubai. Akhirnya 5 tahun saya di sana. Jadi saya kerja sama orang bule itu ya 17 tahun. 17 tahun, 12 di Eropa, 5 tahun di Dubai. Iya, di Dubai. Setelah dari Dubai balik Indonesia. Balik Indonesia. Betul. Itu karena pensiun atau resign atau bagaimana? Kebetulan bosku meninggal dunia. Oh, bosnya meninggal dunia. Meninggal dunia. Terus aku pikir ya anaknya sih mau saya suruh kerja lagi ke Jerman, tapi saya merasa kalau sama anak kan kurang nyaman juga ya, kurang bebas lah karena kalau aku pikir memang beda lah akan atau mungkin karena memang sudah boring ya, bosan sudah 17 tahun kerja di situ. Betul, saya juga mandiri atau saya memang punya pikiran sebelum pensiun itu
istilahnya masa-masa usia pensiun itu saya pengen balik dulu sebelum masa pensiun supaya mengestablish, membangun bisnis di katakanlah di daerah kita sendiri gitu. Saya punya pemikiran seperti itu juga. Akhirnya saya memang lah lebih baik saya balik lagi. Kapan mulai pulang ke Purbayasa khususnya? Ya, tepatnya saya mulai awal tahun 2017 sudah balik ke Indonesia ya. Iya, ke Indonesia 17 memulai istilahnya membangun bisnis di kampung sendirilah gitu ya. Oke, kita ntar penonton bosan dengerin Pak Haji Mas Duki terus ya. Kita balik ke sang kakak ya. Pak Bang Haji Udin, saya panggilnya Bang Haji Udin aja ya. Bang Haji Udin ini kok waduh, sterek ya, kekar ya, kokoh badannya. Rupanya apa? Ini punya masa lalu juga yang menarik untuk kita bahas ya pemirsa ya. Boleh ceritakan Bang Haji Udin, karir pekerjaan atau usaha dari mana awalnya Bang Haji Udin ini? Iya. Saya juga skill ini dari perhotelan juga sama adik saya. Oh. Jadi, saya sudah bekerja di perhotelan hampir 21 tahun saya. 21 tahun, luar biasa ya. Tahun di perhotelan sampai pensiun ya. Saya langsung dan merasa saya itu ada kekurangan dalam batin kita, pengen sekali membangun daerahnya sendiri. Oh, gitu. Iya. Makanya saya rumah di Tangerang saya tinggalkan. Ditinggalkan, dijual, dikontrakan atau gimana? Untuk keluarga masih di sana. Oh, masih ada, cuma tidak ditinggali. Ditinggali. Terus balik ke Purbayasa sini dengan maksud untuk membangun desa. Nah, terus apa yang dibangun ini Pak Bang Haji Udin di Purbayasa? Sementara ini ya dengan adanya program ini kan ada kita bergabung di PPKM ya. Di PPKM sudah bergabung dengan Pak Dewan ya. Ada program itu sangat bermanfaat ke hati kita ya. Dalam arti benar-benar gitu dengan adanya motivasi di situ, makanya kita udah mulai untuk di kelompok tani jagung. Kelompok tani jagung. Kelompok tani jagung, mana kita Mama Bayer ya. Untuk sama ini kita udah 6 hektar ya, saya sudah mulai kita olah di sini dan disebut dengan kelompok tani jagung ya di sini. Ya, alhamdulillah. Pengen saya untuk satu kecamatan ini, kita pegang untuk pertanian. Karena apa? Saya merasa ada panggilan dari hati nurani kita sendiri. Karena banyak lahan yang nggak bisa dimanfaatin. Lahan tidur. Bukan lahan tidur. Intinya begini, ada sawah tapi nggak bisa pengairan. Untuk pengairan susah. Kayak tanda hujan ya itu Kalau misalnya sawah itu ditanami padi, airnya kurang begitu. Betul. Sehingga ada inisiatif untuk menanam jagung begitu. Program jagung. Saya kerjasama dengan Bayer. Bayer Jerman juga dong. Ya. Kakaknya pernah kerja di Jerman, ini Bayer Jerman juga ya. Nyambung lah ya. Iya. Bukan dengan itu jagung yang terkenal dari Amerika itu apa namanya? Saya lupa namanya. Ya. Apa? Innova. Ada penawaran dari situ. Tapi kita lagi dijalankan dulu, ya kan? Ya karena saya juga udah kontak kerja dengan beliau, sudah MOU dengan beliau masalah harga, masalah apa segala macam. Untuk kelompok tani sendiri hanya bisa menyediakan lahan aja sebenarnya, lahan aja yang sudah diolah untuk siap nanam jagung itu. Karena bibit dari kita juga. Bibit. Ya, oke disediakan. Pupuk. Lah pupuk enggak. Pupuk. Harus petaninya yang menyediakan. Petani. Inspektan untuk hama, obat hama nanti dari kita dibantu. Terus untuk hasil panen, penjualannya seperti apa? Hasil panen nanti dari pihak buyer datang. Datang. Datang, kasih untuk segala macam bentuk karung segala macam udah siap, gitu loh. Jadi petani tinggal panen ya kan sama jungle-junglenya itu. Dibawa sama jungle-junglenya. Iya. 4.000. Nggak perlu di jungle-nya dibuang. Pocel lah sih nggak perlu. Karena saya kasihan juga sama para petani kan, itu resiko. Kalau musim hujan kan jemur segala macam. Saya mengambil inisiatif udah sama jungle-nya aja. Oke, Bang Haji Udin itu dibawa oleh Bayer dengan jungle-nya itu basah apa kering? Pokoknya intinya begini. Petik dari pohon kan udah dipetik, udah dipotes nih, udah masukin karung aja. Sama kulit-kulitnya? Bukan. Kelarasnya masuk Enggak.
jagungnya aja. Oh, jagungnya aja. Iya, iya. Aja langsung. Jadi Apa nanti nggak busuk itu kalau misalnya masih basah masuk karung itu? Nggak tahu juga. Intinya saya sudah ngikutin Prosedur dari sana. Gitu. Jadi panen langsung dimasukin karung, karung dari sana. Petani tinggal bawa aja, truk udah siap gitu. Oke, berarti sekarang sudah lahan sudah diolah dan nanti ditanami di musim hujan yang akan datang ya? Ya. Itu. Udah mulai. Oh, udah mulai tanam? Udah mulai tanam. Oh, berapa hektar? 6 hektar. Oke, pemirsa, ini ada 6 hektar tanah yang udah diolah menjadi tanaman jagung. Kita lihat videonya ya. Nah, ini nih. Ya, ini nih. Nanti kan itu ada video jagung. Iya, siap. Ya gitu ya. Betul. Oke, selanjutnya ini saya dengar ya, dengar dari teman-teman juga ada pernah lihat spanduk juga ya. Katanya ada usaha di bidang travel haji umroh itu. Itu punya Bang Haji Udin apa Pak Haji Mas Duki itu? Oh, kalau untuk travel umroh dari Albamas Haruman Travel, saya nangani. Oh, Bang Haji Udin. Ya, kita kerjasama dengan pusat, ya kan, yang ada di Jakarta. Alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan beliau. Saya sebenarnya sudah 4 tahun ya kerjasama dengan beliau. Dan kita mencoba untuk daerah Kecamatan Tonjong khususnya. Karena apa? Saya setelah monitoring, setelah saya survei ke semua tempat yang travel yang ada di Kecamatan Tonjong, harga cukup tinggi. Hampir 33 paling rendah. Dan fasilitas pun kayak misalnya nih dari pesawat itu masih lokal. Oh, masih lokal. Kayak Buro, kayak Merpati, kayak Lion gitu loh. Nah, kita mencoba untuk servis yang lebih bagus lagi, excellent servisnya. Kita untuk utamakan untuk para jamaah ya, khususnya di daerah Kecamatan Tonjong. Satu, untuk pesawat ya, dari segi pesawat. Kita sudah kerja ya, sudah kontrak kerja dengan beliau, dengan dari ini, Saudi. Oh, ya. Saudi Airlines. Saudi Airlines dan Qatar. Oh, Qatar Airlines. Emirates enggak? Emirates? Enggak. Berarti Saudi sama Qatar. Nah, saya sebenarnya ini program kita itu kan kita bisa membantu juga untuk para mahasiswa. Ini dari Albamas Travel ya. Iya. Kita membantu pendidikan anak-anak dari Indonesia yang mengejar di Saudi. Yang belajar di sana. S1 ya, yang bisa belajar di sana. Mengejar S1, ya kan. Dan keduanya juga itu diberikan apa untuk mahasiswa maksudnya? Pekerjaannya aja. Yang ini ya intinya kayak set job lah pekerjaannya. Oh, jadi pemandu di sana, pendamping untuk nyari ketika umroh. Didampingi oleh para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Saudi. Mereka kan butuh dana untuk artinya menjadi penghasilan. Meringankan kehidupan dia di sana. Bagi mahasiswa ya menjadi penghasilan. Nama travelnya apa tadi? Nama bironya? Albamas Haruman Travel. Albamas Haruman Travel ya. Pusatnya di Jakarta tapi Bang Haji Udin cabang di Tonjong dan sekitarnya gitu ya. Dengan harga rate kita itu 30 juta. 30 juta dengan fasilitas tadi Qatar atau Saudi. Untuk hotelnya? Hotel dekat juga dengan di sini. Masjidil Haram. Iya. Berapa kilo tuh? Dekat. Dekat. Enggak sampai sekilo. Enggak sampai sekilo kok ya. Enggak ada. Di dekat sama Zam-Zam ya yang ada di sana. Dan keduanya untuk paspor, kita yang nanggung juga pengurusan soal paspor. Berarti 30 juta itu include paspor. Paspor. Wah, yang murah banget ya. Padahal paspor kan paling tidak 1 jutaan lah ya kalau mau ngantri gitu ya. Ya intinya kita mempermudah untuk para jamaah lah. Ya kan. Biar kita ditambah kita. Lah untuk perjalanan dari Tonjong ke bandara itu gimana? Untuk sementara ini kita kan ada rumah saya di sana. Dari sini biasanya kita untuk pemberangkatan biasanya habis asar ya. Jadi upacara pelepasan,
habis upacara pelepasan kita berangkat habis Isya ya. Habis Isya sampai sana jam 3 kita di rumah saya sudah saya siapin semuanya. Ada rumah singgah ya di rumah saya sebelum ke bandara. Iya. Karena dari bandara kita hanya setengah jam. Ya. 15 menit. Iya. 15 menit. 15 menit ke Soekarno-Hattanya. Oke. Iya. Oke, Bang Udin, Pak Haji, Mas Duki ini kayaknya pengen minum ini. Silakan. Ngomong ya, mungkin udah setengah jam nih. Waduh, pengen minum ini. Silakan. Hanya minum teh saja nih. Ini pemirsa, tehnya spesial karena ada teh serai ya Pak Haji. Iya, ada serai tambahnya. Teh serai ditambah dengan lemon ya. Jadi lemon tea plus serai ya. Iya. Ini bikin penolak COVID. Ini dibuat ketika dulu COVID merajalela. Ini penangkalnya ini, bikinan Pak Haji Mas Duki ini luar biasa ini. Saya minum nih guys. Oke, pemirsa, ini kakak-adik berdua ini luar biasa ya, berkarir di luar desanya. Bahkan mungkin Pak Haji Mas Duki itu satu dari sedikit orang di Brebes, apalagi Tonjong, yang punya karir di luar negeri. Mungkin ada beberapa yang tidak kita kenal dari Brebes yang juga berkarir di sana. Tapi yang kita kenal sekarang adalah Pak Haji Mas Duki. Pak Haji Mas Duki mungkin ada pesan-pesan untuk generasi muda khususnya. Bagaimana menghadapi persaingan dunia kerja seperti ini, sehingga anak-anak muda bisa tetap punya semangat ya dalam mengarungi kehidupan ya. Mungkin kiat-kiatnya ada Pak Haji bisa sampai ke luar negeri itu apa yang membuat Pak Haji mau ke sana dan berkarir sampai tadi 17 tahun ya di luar negeri itu. Pak Haji mungkin ada pesan-pesan untuk generasi muda Pak Haji. Ya, kalau menurut saya sih gini. Kita juga merasa dulu orang kampung ya, kampung nggak mungkin saya bisa ke luar negeri. Apalagi dulu saya kalau naik kendaraan tuh muntah Pak. Oh muntah? Mabokan ya. Mabokan, jadi nggak mungkin saya bisa bolak-balik ke luar negeri. Tapi kenyataannya alhamdulillah semua bisa terjadi. Apapun katanya bisa terjadi. Iya. Jadi yang saya pikirkan sekarang nih untuk generasi muda khususnya, kalau kita belajar atau kita sekolah itu jangan hanya sekolah-sekolah aja gitu. Tapi terutama itu harus kita punya skill, Pak. Skill ya. Kalau kita punya skill keahlian itu, kita bisa hidup dimanapun kita berada. Itu kuncinya. Jadi kalau nggak punya skill, untuk apa kita kerja di sana di sini? Minimal tuh punya skill salah satu yang kita pelajari, istilah yang bisa menghasilkan duit atau untuk buat karir kita juga kan gitu ya. Karena itu punya skill, karena orang kadang-kadang nggak punya skill ya akhirnya mau kerja di sana nggak bisa, sini nggak bisa gitu ya. Ya skill kan macam-macam, mau ke bengkel kayak mau jadi tukang masak kayak mau apa, itu punya keahlian tersendiri. Ada keahlian atau kompetensi yang memang unggul di situ. Betul, ya. Salah satu dikuasai ya. Betul, harus benar-benar dikuasain supaya bisa kita juga artinya bisa dengan zaman sekarang ini kan harus optimis lah dalam harus hidup optimis, ini. Betul, semangat ya. Kalau menurut Bang Hajudin gimana Bang Hajudin? Pesan-pesan untuk generasi muda? Untuk pesan generasi muda, pesan saya ya. Kita kalau mau dipercaya sama orang, kita harus melakukan terlebih dahulu. Kadang-kadang orang berperan begini, punya pikiran begini. Wah, kita harus mendapatkan sesuatu. Penilaian orang kan lain lagi, iya kan? Misalnya kita mau ada tujuan tertentu misalnya, ya kita bekerja dulu lah. Insya Allah orang tersebut akan melihat kinerja kita. Jangan diukur dulu dengan uang. Berapa, dengan uang. Itu kadang-kadang yang harus kita tanamkan di sini. Saya membuat sistem yang ada di sini. Pengennya saya gitu, bekerja dulu lah. Buktikan kinerja kita dulu ya. Tunjukkan dulu betul. kerjamu, baru menyusul ya. Kalau akan datang dengan sendirinya, akan datang dengan sendirinya. Namanya penghasilan, kompensasi, salary itu akan mengikuti kinerjanya. Itu ya Bang Haji. Kadang-kadang kan orang kan lihat dari kejujuran. Kejujuran, oke. Terus komitmennya. Iya kan. Komitmen yang emang kadang-kadang yang utama emang kejujuran. Kejujuran ya. Gitu. Katanya ini kejujuran adalah mata uang yang
yang berlaku dimanapun gitu loh. Iya, betul. Iya, memang Ibarat mata uang ini berlaku dimanapun. Dimanapun. Di Inggris lah, di Jerman, di Spanyol, dimanapun kejujuran itu adalah penjuru dunia. sangat dibutuhkan. Ya. Berarti tadi tip dari Bang Haji itu adalah pertama kejujuran, kemudian komitmen, Dan tanggung jawab. ada lagi tanggung jawab ya, responsibility ya bahasa kerennya ya. Iya. Sehingga kita bisa berkarir dimanapun ya. Karirnya apapun, kejujuran, komitmen, tanggung jawab itu sangat penting. Betul. Gitu ya. Oke. Kita sudah berapa lama nih kita ngobrol? Oh, 20 menit. Ya, pemirsa ini menarik ya. Bagaimanapun kita harus mencari contoh-contoh atau teladan dari orang-orang sekitar kita yang punya karir bagus di masyarakat juga terpandang, terkenal dengan kedermawanan. Ini yang saya tahu mereka berdua itu kalau tim bola Purbayasa main itu mereka berdua ini yang ujung tombak dan ujung tomboknya. Ujung tombak dan ujung tombok ya. Ujung tombok ya. Luar biasa ini. Tujuannya kan ingin mengangkat nama desa kita juga ya. Iya. Kan itu. Jadi ini teman-teman juga yang yang sekarang sedang berkarir di luar negeri, luar daerah, patut dicontoh ini mereka berdua. Mereka meninggalkan pekerjaan yang bagus, yang gaji yang tinggi, tapi mau rela pulang ya demi memajukan desanya. Tapi tentunya karena tabungannya sudah banyak kali ya. Sehingga mau pulang ya. Ya, inspirasinya waduh ini luar biasa nih. Ini tokoh-tokoh dunia ini terpampang di dinding di teras rumahnya Pak Haji Mas Duki ya, ada itu siapa Indira Gandhi, Saddam Hussein. Ini kalau Yasir Arafat saya pernah ketemu tuh. Oh, pernah ketemu. Ya, waktu dulu saya masih kerja di Hilton, masih KTT non blok. Ya, di Hilton. Iya di Hilton. Saya rangkul-rangkulan sama dia juga. Terus itu. Kalau Bill Clinton waktu acara APEC tahun 92-an APEC di mana? Di Hilton juga. Oh, di Hilton. Ya, saya pernah ngelayanin dia juga. Sebelahnya Clinton siapa nih? Gorbachev. Oh, Gorbachev tokoh Uni Soviet itu. Iya, Soviet ya. Terus ini Lady Di. Lady Di. Waduh, luar biasa. Dirangkul juga nggak Lady Di waktu Kalau Lady Di, saya memang datang di tunnel yang waktu dia meninggal itu, yang waktu tabrakan di itu. lorong. Iya, di lorong itu namanya tunnel gitu ya. Itu pas Pangeran siapa itu dulu ya? Iya, sama Dodi Al-Fayed. Dodi Al-Fayed. Saya betul waktu di Prancis saya ngeliat terowongan itu, saya pengen tahu lah dulu sama hotelnya dari Al-Fayed Ritz itu, saya ke situ juga sama ngeliat yang terowongan itu karena penasaran juga karena kita juga salah satu fansnya Lady Di jadi pengen tahu. Berarti setelah kecelakaan itu Pak Mas Duki situ? Ya enggak, waktu saya betul ada pameran di Prancis, saya pengen tahu arahnya, pengen tahu TKP-nya di mana sih gitu ya kan gitu. Kalau ini Mahatma Gandhi, saya pernah di di India juga kebetulan di mananya museumnya dia juga saya museum juga, Mahatma Gandhi. Ya. Itu Soekarno kayaknya ya sebelahnya. Soekarno ya salah satu presiden pertama kita, terus Pak Harto. Nah, itu dengan siapa itu? Kalau ini Pak Anies. Kemarin Anies. Rupanya pendukung Anies Baswedan ya. Kebetulan kemarin saya jadi ketua SKI Kecamatan Tonjong ya, dan kebetulan pas bulan puasa saya diundang kebetulan Pak Sudirman Said lagi ulang tahun, jadi sahur bersama di Padepokan Kalisoga Brebes. Jadi saya akhirnya ngobrol-ngobrol dengan Pak Anies. Lah sebelahnya ini yang sendirian tokoh siapa itu? Ya ini yang paling timur itu. Ustaz. Itu saya sendiri. Saya waktu dulu masih di Dubai ya tuh waktu Pakan itu masih. Lah yang di bawahnya lebih menarik ini. Yang saya tahu John F. Kennedy. Ya waktu ditembak karena ditembak ya. John F. Kennedy. Terus ini Hitler. Oh, Hitler terus ini tapi nggak ngefans kan sama Hitler kan? Saya ngefans. Oh, ngefans. Ngefansnya begini. Ngefansnya begini. Kan kita kenapa saya manggil ini kan harus ada sejarah juga, betul kan Pak ya? Ini saya terus terang tertarik dengan Hitler. Hitler itu kan terkenal kejam. Betul. Kenapa Pak Haji? Betul sekali. Memasang foto Hitler. Betul. Coba. Hitler itu sejarahnya itu dia tuh tukang cat dari negara Austria. Oh, tukang cat. Iya, tukang ngecat Austria. Jadi tukang juga. Terus hijrah ke Jerman, ke Jerman. Akhirnya bisa jadi orang ngetop seperti ini. Ternyata nih
kalau bicara kita senang ke Hitler itu, ini juga sudah membunuh kaum Yahudi banyak juga. Jadi aku lebih condong ke situ. Orang mungkin lihatnya kan hanya kejam ini dan itu, tapi memang kok dia juga benci sama orang Yahudi juga. Ya, jadi benci sama Smith lah. Jadi aku pikir ternyata sejarahnya dia sama orang Yahudi nggak cocok juga. Akhirnya selain mungkin tadi ya latar belakang dari hanya tukang cat, lalu berkarir ya menjadi pemimpin Jerman. Iya betul. Loncatan dia yang luar biasa ya. Betul. Terlepas dari dia membunuh orang ya, dia dari hanya seorang tukang cat menjadi pemimpin. Iya gitu. Itu ya benar bisa ngetop seperti itu loh. Bisa hebat juga loh. Itu yang pakai cangklong rokok itu. Einstein ya. Apa yang menarik bagi Pak Haji Mas Duki? Ya kan orang termasuk orang pinter juga lah gitu ya kan, orang cerdas, jadi aku pilih ya kagum juga lah sama orang pinter gitu kan gitu. Kalau Bang Hajiuddin tokoh idolanya siapa nih? Untuk saya sebenarnya itu kan dari politik ya. Kalau saya terjun ke politik, sebenarnya dari politik dasar kita itu untuk kegiatan-kegiatan. Terutama dulu saya sebagai ketua PAC di Partai Hanura. PAC Hanura Tanah Abang, oke. Waktu Hanura baru muncul. Nah, saya sebagai pendamping dari Pak Wiranto sendiri. Oh, pendamping Pak Wiranto. Iya, Jenderal TNI. Iya, Jenderal Wiranto. Saya waktu itu membuat suatu pasukan untuk pengawalan Pak Wiranto. Dengan saya namakan pasukan inti. Pasukan inti. Pasukan inti. Itu waktu Pak Wiranto mau nyalon presiden kalau nggak salah itu. Wiranto dengan Yusuf Kala, saya ingat ya. Itu. Habis itu setelah Wiranto gugur, saya pindah ke Tangerang. Nah, Tangerang saya diambil sama Gubernur Tangerang, Wahidin Halim. Sekarang jadi gubernur kan? Jadi gubernur. Ya. Sekarang dia masih jadi gubernur. Gubernur Banten berarti kan? Nah, sampai sekarang pun saya sebenarnya jadi tim sukses dari Bu Airin. Kita masih untuk berkomunikasi, tapi kita sudah saya bentuk semua relawan yang ada. Dikarenakan saya ada di sini, kita hanya via telepon. Sewaktu-waktu kita sebulan sekali saya datang ke sana untuk Banten satunya. Banten 1 Bu Airin. Dan keduanya kita masih juga untuk jadi tim sukses wakil wali kotanya. Siapa tuh? Sahrudin. Iya, Pak Sahrudin menjadi wakil wali kota. Alhamdulillah Pak, saya dengan pemerintahan di Banten khususnya ya, Tangerang, saya sudah komitmen untuk berkoordinasi terus. Biarpun saya ada di sini, tapi untuk bergerakan untuk relawan-relawan dari sini masih bisa dia apa-apa segala macam. Ya, karena saluran komunikasi sekarang kan mudah ya Pak. Mudah ya. Lewat video call, lewat komunikasi yang lain bisa tetap komunikasi ya. Waktu di Anies pun saya sebagai ketua DPP untuk kemenangan Anies. SKI apa? Bukan. Oh, beda. Saya di SIFA. Satu Indonesia for Anies. Saya sebagai protokoler untuk di bandara ya. Untuk segala macam kegiatan. Saya sebagai ketuanya gitu. Yang terakhir saya kegiatan di Senayan ya. Waktu itu Senayan ya. Acara yang mengumpulkan relawan-relawan yang ada. Ya, alhamdulillah berjalan lancar ya. Kampanye terakhir mungkin Senayan ya? Bukan kampanye terakhir. Waktu itu masih Demokrat masih bergabung dengan kita. Intinya setrupik itu ya untuk kegiatan kita. Alhamdulillah juga kita di sini kemarin dikasih mandat untuk mensukseskan ya untuk Mas Ade dari PAN ya. Ya, satu paket ya, alhamdulillah kita berhasil ya. Sukses juga. Mungkin pemirsa perlu tahu ya, ini kakak beradik ini Bang Hajiuddin dan Pak Haji Mas Duki itu salah satu tim sukses dari Desago ya. Mas Ade, kemudian Zaki dan Goyut, dan tiga-tiganya ini jadi semua, terpilih semua, jadi berkat peran mereka itu sukses duduk di anggota dewan DPRD Brebes, Mas Ade, kemudian Mas Zaki di DPRD provinsi, dan Mas Goyut atau Wahyudi Nur Ali DPR RI ya.
Oke, sudah setengah jam ini kita ngobrol, Iya, Pak. oke. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih ya. banyak juga. Mudah-mudahan sukses untuk Pak Haji Mas Duki dan juga Bang Haji Udin ya. Untuk usaha yang saat ini ya, baik di bidang perjagungan, kemudian Pak Haji di bidang tadi apa? Sekarang kapling apa? Kaplingan, ya. Perkaplingan ya. Lupa tadi bahas kaplingnya ya. Oke, mungkin next video ya, next podcast. Pak Haji ini usahanya ternyata sekarang di bidang kapling ya. Jadi membuka lahan untuk dijual kapling. Inspirasi Iya, Ya, mereka berdua bisa menjadi inspirasi bagi warga Bumiayu yang sekarang masih merantau, mungkin di luar negeri, mungkin di Indonesia. Kembalilah ke daerah ya, untuk membangun daerah masing-masing. desanya Iya, betul. Ya, ini Pak Haji Mas Duki dan Pak Haji Udin ini tim dari UBS TV ya. Kita membangun suatu channel yang tujuannya adalah mengangkat potensi yang ada di Brebes Selatan. Betul. Jadi namanya juga YouTuber Brebes Selatan. YouTuber Brebes Selatan. Disingkat UBS. Ya. Nah, kita punya channel official atau channel resmi yang mewadahi kita para YouTuber, yakni satu channel yang namanya UBS TV. Ya. Salah satunya datang dengan jenengan-jenengan untuk memberikan inspirasi bagi warga sekitar. Oke. Khususnya di Brebes dan umumnya di Nusantara lah begitu. Ya. Jadi terima kasih atas Waktunya waktunya banyak untuk kehadirannya juga. meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol ya. Iya, saya juga makasih banyak. Terima kasih banyak. Nah, itu manfaat untuk Iya, iya.